Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fi ma atakallah ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita oleh Allah diberi kenikmatan bisa bersama-sama bermuwajahah di Masjid Pak Panut ya. Masjid Madya Mangunkarso. Semoga Allah memberkahi langkah-langkah kita semua ya. Dan semoga kita kelak berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya. Amin Allahumma amin. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada ba'da maghrib ini saya mengambil tema dunia dalam perspektif Quran dan Sunnah. Dan tema ini terinspirasi dari Quran surat Al-Qasas ayat 77 ya. Pengambilan judul ini ya. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fi ma atakallah ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahul azim. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wabtagi fi ma atakallahu ad-darul akhirah." Wabtagi fi ma atakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, yang artinya adalah dan carilah kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita tadabburi bahwa Allah mengharapkan hidup kita di dunia ini adalah tetap harus mencari kebahagiaan dunia. Harus mencari kebahagiaan dunia. Jadi saya, jenengan semua itu harus bahagia di dunia ini. Gak boleh gak ada yang bahagia, apalagi dia seorang mukmin. Nah, Allah mengatakan mukmin itu cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri orang mukmin itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Ya maksudnya sedihnya gak banyak-banyak Pak ya, sekali-kali lah boleh gitu ya. Banyak senangnya. Namanya mukmin itu harus banyak senangnya. Nah, kalau kita di dunia ini nggak bahagia, itu ada yang keliru dengan kita, karena Allah menyuruh kita itu untuk apa? Wabtagi fima atakallah ad-darul akhirah wala tangsa, dan jangan melupakan ya. Wala tangsa nasibaka minad dunya, dan jangan melupakan kebahagiaanmu di dunia. Nah, cuman apa ini bahagia ini? Apakah bahagia itu artinya banyak uangnya? Ya, ada yang bilang iya ya. Kalau nggak banyak uang berat ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata fenomenanya berbeda. Walaupun ada orang yang bilang banyak uang itu bahagia, ternyata tidak selamanya. Tidak selamanya. Jadi nanti kalau jenengan bilang sekarang ini, wah kayak orang gini Pak, wah
Kita punya motor nih, terus ngelihat Ustadz Zainal bawa mobil. Wah, ternyata yang bahagia itu yang punya mobil. Padahal Ustadz Zainal beda lagi pikirannya. Ya, yang bahagia itu yang punya Alphard gitu ya. Yang punya Alphard beda lagi Pak pikirannya Pak. Begitulah seterusnya. Ya kan? Wang Sinawang. Ya, Wang Sinawang. Nah, ada cerita Pak, saya mau cerita Pak. Ini kisah nyata. Yang cerita teman saya, dia lulusan Jepang, S3-nya di Jepang. Dia dapat beasiswa 25 juta per bulan. Besar apa kecil Pak? Besar. Dia sendiri mengatakan besar, dan biaya hidup dia selama kuliah di Jepang itu, biaya hidup itu sama dengan Indonesia. Jadi 25 juta itu besar banget. Dan dia punya teman yang juga dapat beasiswa yang sama, 25 juta. Bayangkan kalau kita dapat gaji 25 juta per bulan. Wah, Ustadz Zainal ini langsung poligami. Guyon Ustadz. Ya, Bu Zainal guyon ya. Langsung tak adut. Nah, teman saya ini punya teman yang dapat beasiswa dan dia orang asli Jepang. Kenalan gitu kan, udah akrab. Setelah itu Pak, mereka ketemu di tempat gym, nge-gym, tempat senam yang pakai berbagai macam alat itu. Nah, habis mereka ngobrol-ngobrol akrab begitu, ternyata pagi harinya Bapak Ibu sekalian, dia ditemukan di kamarnya dalam kondisi gantung diri, bunuh diri. Padahal berapa Pak beasiswanya? 25 juta per bulan. Masya Allah. Ternyata dikasih 25 juta per bulan pun dia nggak dapat kebahagiaan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngeliat ada orang yang gajinya gede Bu, apakah bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Orang Indonesia itu banyak yang gajinya cuma 2,5 juta, bahkan cuma 1 juta per bulan itu happy ya Pak ya. Masya Allah. Ya, 600, Masya Allah. Ini nggak ada ya Pak ya, 600.000 punya pikiran bunuh diri, nggak ada ya Pak ya. Nggak ada, orang Indonesia itu nggak ada. Kenapa? Dia punya kenikmatan yang nggak bisa dijual oleh uang, gitu. Nah makanya saya mau cerita Pak. Ini pernah berkumpul orang-orang di Amerika. Mereka mendefinisikan tentang kebahagiaan. Jadi mereka membuat riset, membuat penelitian. Orang bahagia itu orang yang kayak apa? Nah, mereka menyimpulkan orang bahagia itu minimal punya 4 syarat. Orang yang bahagia itu berapa Pak? Berapa syarat? 4. Ahlan wa salam Pak Yai Arif. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kata para psikolog ini, orang yang bahagia itu adalah orang yang dia punya orang-orang yang dia cintai. Semakin banyak orang yang dia cintai, dia semakin bahagia. Nah, makanya kalau kita ini orangnya Pak suka benci sama orang, itu kecil sekali kita akan bahagia. Maka kalau bisa kita itu kalau ketemu sama orang itu seneng Pak. Ketemu Ustadz Zainal seneng, Masya Allah Ustadz, barakallahu fiik. Masya Allah. Ketemu sama Mas Tri, Masya Allah, kapan nikahnya gitu ya. Ya. Semakin banyak orang yang kita cintai Bapak-Ibu sekalian, itu akan memberikan kebahagiaan buat kita. Tentu sebaliknya, kalau kita ini orang yang gampang benci, maka semakin jauh kita dari apa? Kebahagiaan. Gitu. Ini rasa pertama, Pak. Rasa pertama apa, Pak? Hati yang jauh dari rasa benci. Gak punya rasa hasad. Hati-hati Pak, hasad kita sering benci sama orang, iri sama orang, itu bikin kita mengurangi kebahagiaan kita. Ya. Betul Pak, kita benci sama orang Pak.